Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Sela Santi. Bareng aku dari novel Laila si Dokter Indigo yang biasa kalian baca di aplikasi KBM. Di channel ini kita bakal seru-seruan bareng, bahas cerita balik layar penulisan dan banyak hal menarik lainnya. So, pastikan kalian udah subscribe dan juga kita mulai videonya. Bab 1. Laila Mentari namanya, anak perempuan satu-satunya dari pasangan Arindi dan Andi. Arindi adalah ahli pijat yang memiliki ilmu supranatural. Lalu ilmu itu diturunkan ke Laila tanpa harus melakukan ritual seperti sang ayah saat itu. Kejadian-kejadian gaib seringkali dialami oleh Laila sewaktu kecil. Awalnya, Laila tak bisa membedakan antara alam nyata dan juga alam gaib. Karena saat itu usia Laila memang masih sangat kecil dan belum bisa memahami sesuatu tentang hal gaib. Saat Laila berumur 3 tahun, ia didapati oleh sang ibu sedang bermain di kamar dengan makhluk yang tak kasat mata. Ani tak pernah curiga dengan keadaan sang buah hati karena baginya itu adalah hal wajar untuk anak seusia Laila saat itu. Anak usia 3 tahun mempunyai imajinasi yang tinggi. Mungkin sang buah hati sedang mengalami perkembangan. "Ih, kamu jalan jangan gesek gitu," Laila berbicara sendiri sembari melihat ke arah pintu. Ani yang sedang menggosok baju langsung menghentikan aktivitasnya karena mendengar sang anak sedang berbicara menghadap ke arahnya. "Laila, siapa yang jalannya ngesot?" tanya Ani heran. "Itu ada mbak-mbak rambutnya panjang di sebelah ibu." Laila menunjuk ke arah sebelah Ani. Ani menoleh ke sebelah kanannya dan tak melihat apapun. Sejenak Ani menghembus napas kasar karena telah dikerjai oleh sang anak. "Laila, sebaiknya kamu tidur siang, sudah jam 1, kata Ani dengan nada memerintah. Laila pun menurut, dia langsung naik ke atas tempat tidur. "Laila, ibu kamu gak bisa lihat aku, soalnya aku pernah diusir sama bapak kamu," ujar kuntilanak, penghuni pohon pisang di kebun sebelah kontrakan yang ditempati oleh keluarga kecil Arindi. "Loh, kok kamu bisa diusir?" tanya Laila dengan suara pelan. Dia sudah membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur karena Ani telah menyuruh Laila untuk tidur siang. Laila berbicara dengan nada berbisik pada kuntilanak yang kini sudah tidur di sebelahnya. "Ya, karena ibu kamu takut sama aku, makanya aku diusir sama bapak kamu." "Kok kamu balik ke sini lagi?" tanya Laila. "Ya, karena kamu bisa lihat aku dan juga bapak kamu saat ini lagi nggak di rumah." Laila diam sejenak karena baru kali ini melihat rupa seorang wanita dengan gaun putih memanjang dan wajah yang ditutupi oleh rambut hitam lebat. Tak ada ketakutan di raut wajah Laila. Dia terus memperhatikan makhluk halus di hadapannya. "Apa kita boleh berteman?" tanya sang kuntilanak. "Boleh," jawab Laila. Sejak saat itu Laila sering didatangi oleh makhluk tak kasat mata karena sang kuntilanak sering memanggil teman-temannya. Biasanya setan itu muncul pada malam hari. Berbeda dengan teman-teman tak kasat mata yang tinggal di rumah Laila. Mereka keluar di tempatnya pada tengah hari bolong. Di saat Arindi sedang bekerja dan tak ada di rumah, terkadang para tetangga keheranan saat melihat Laila yang sedang bermain sendirian di bawah pohon pisang. Makhluk tak kasat mata adalah teman Laila sampai dia berusia remaja. Saat usia Laila beranjak 18 tahun, dia harus pergi meninggalkan rumah kontrakan karena Arindi telah mendapatkan rumah di daerah perkotaan. Laila terpaksa harus berpisah dengan teman-teman gaibnya. "Lah, jangan pernah lupain kita," ujar tuyul dengan tubuh pendek yang bernama Nono. "Ya enggak lah, bukannya kamu sering kasih aku duit buat jajan, hahaha." Laila tertawa terbahak-bahak saat Nono mengucapkan salam perpisahan. Nono seringkali mengambil uang dari seseorang yang lewat di hadapannya. Dia akan membuat Laila bahagia dengan memberikan selembar uang Rp2.000. Karena Nono hanya mengenal uang dengan nilai pecahan Rp2.000. Hal itu selalu diingat Nono saat Laila diberikan uang jajan dari Ani. Usai mengadakan perpisahan, Laila pun segera menghampiri bapak dan ibunya. Arindi membeli rumah di daerah perkotaan karena dekat dengan tempat kerja sekaligus kampus Laila. Laila mempunyai cita-cita sebagai dokter. Saat ini Laila sudah berusia 27 tahun. Laila sering melihat makhluk tak kasat mata yang kini ada di rumah sakit karena dia sekarang berada di rumah sakit bekerja sebagai dokter umum.
Pak, sebenarnya aku bisa melihat makhluk halus yang tak kasat mata. Laila bercerita kepada Arimbi saat sedang di dalam mobil. Arimbi akan mengantarkan Laila pergi bekerja ke rumah sakit. Iya, Bapak tahu. Arimbi menjawab tanpa ekspresi terkejut. Kok Bapak nggak kasih tahu Ibu? Tanya Laila bingung. Kalau Bapak kasih tahu Ibu, nanti dia jadi takut. Laila kembali berpikir saat dia menceritakan hal gaib kepada sang ibu. Ibu kamu itu penakut. Bapak nggak mau dia ketakutan karena hal-hal yang tidak bisa dilihat olehnya. Laila pun tersenyum menatap sang bapak yang begitu perhatian kepada ibunya. Pak, hari pertama aku kerja, doakan semoga lancar ya. Laila mencium tangan Arimbi saat akan turun dari mobil. Hari ini hari Laila bekerja di rumah sakit sebagai dokter umum. Tak ayah Laila akan melihat penampakan tak biasa di hadapannya. Kali ini makhluk tak kasat mata itu berwujud sangat seram. Saat kedua kaki Laila berjalan menuju rumah sakit, dia melihat ada seorang anak kecil dengan baju berwarna kuning dan celana pendek tanpa kepala sedang berdiri dekat pos satpam. Kira-kira gimana ya hari pertama Laila jaga di UGD dengan mata batin yang kebuka lebar kayak gitu? Apakah dia bakal kuat atau malah makin diteror? Coba tulis tebakan kalian di kolom komentar. Terima kasih banyak udah nonton video kali ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian sesama pembaca KBM. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari aku, Sela Santi. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.